Matahari lagi ini lagi gue nggak ada caranya. Gue nggak ada Oh, caranya berarti kita buat. nemuin kalau 3:30 di tempat lo kayak gini. Emang soalnya rumah gue emang ngadep ke barat. Coba Hmm. bentar gue pikir. Nah, coba Hmm. lo gak geser ke sana. Soalnya kalau mau harus nambahin lampu. Tapi lampu gue udah nyala sih, tapi lampu pijar. Ya udahlah. Oke, sip. Oh gini deh, nih, dah. Nah, 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 nah. Ya udah. Oke, so sebagai jadi tadi kalau kesimpulan soal permaculture oke, emang nggak boleh setengah-setengah kalau mau jadiin bisnis, tapi kita coba aja. Kayak ini trial and error kita aja. Kayak lu nanam apa, gue sih mulai mau yaitu sih tanaman taruh planter bed sama lele sih gue emang mau ngelele tuh. Sebenarnya bunuh lele gimana caranya sih? Getok palanya. Tapi nggak ada cara yang nggak sakit ya. Lu tahu nggak kalau 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 cumi ya kalau nggak salah ya kan bisa tuh otaknya dipites doang dan itu rupanya dia nggak Oh, merasakan sakit. gue tahu. Jadi ada, aduh, gue lupa namanya Ikejime. Ada namanya Ikejime. Itu teknik membunuh ikan dari Jepang. Jadi itu kayak di kepalanya. Tapi ini berlaku ikan di ikan gabus yang dipakai di salah satu perusahaan yang dibangun di salah satu kabupaten yang kita bantuin di Siak tuh kan bikin albumin tuh dari gabus. Nah, mereka tuh Mhm. bunuhnya pakai itu. Jadi Kejime tuh kayak di kepalanya tuh kayak ada pokoknya ada titik di mana ketika itu di jus gitu dia mati tapi dia instantly die dan nggak merasakan Oh, palanya sakit. ditusuk maksudnya. Jadi ada bagian dari kepalanya gitu kayak emang ada tekniknya gitu. Bisa kok kayaknya lu bisa YouTube tuh, bisa nyari Ijime Oh, namanya. itu kan sebenarnya kayak yang ada di Quran kan. Itu kan prinsip halal kan. Yes, Bahwa probably ya. Tapi kayaknya prinsip halal bukan bukan nggak rasa sakit deh, Bu. iya tahu, iya Heeh, tahu. heeh. Hah, masa sih? Prinsip halal tuh ada unsur rasa sakit. Lu cek deh sama Rizky. Oh, Kok ya gue udah ntar lebih, gue kok cek gue ke lebih tahu Rizky. dari lu sih? Ya kan gue bukan Islam. Gue tuh, ya gue juga bukan Islam, Fit. Tapi jadi Ya. yang ada yang mempermasalahkan, tapi ini gue tahu. Karena kalau di US bunuh sapi itu kan pakai listrik ya kalau nggak salah, kayak kayak pistol listrik atau Oh apa gitu. ya, iya, iya, iya. Nah itu sebenarnya nggak memenuhi Iya, nggak memenuhi unsur standar kehalalan kan. kehalalan karena itu sakit. Dan bukan Mm-mm. sakit lah, maksudnya iya itu sakit dan itu prosesnya sangat lama supaya si Loh, tapi eh, kenapa sih itu kan modelnya kalau si ya makanya kenapa pisaunya harus dibelek. tajam, pisaunya harus Ya, makanya tajam. that's why menurutku nggak make sense kalau prinsipnya tidak sakit. Setauku bukan tidak Fit. sakit. Intinya bukan Hmm. bukan nggak sakit sama sekali. Intinya Oh, adalah menyiksa, seminimal, menyiksa. iya, Iya, iya. seminimal mungkin painnya. Dan itu Mm-mm. gue sangat setuju. Maksudnya ada Iya, banyak iya. Mm-mm. kayak ini ya menurut gue ya keadaan sekarang di dunia yang nggak sedang baik-baik aja ini sebenarnya membuktikan bahwa bukan orang yang paling beragama yang memegang prinsip-prinsip eh, apa prinsip-prinsip apa ini menurut gue sih ini simply prinsip-prinsip ke humanity, kebeingan ya. Maksudnya ya lu kalau mau membunuh sesuatu ya usahakan jangan sampai si yang lu bunuh itu segitu sakitnya dong kan ini kan untuk konsumsi gitu. Ini sama Iya. kayak ini tuh sama kayak bahwa yang mendukung maksudnya yang sangat teriak-teriak bahwa apa yang dilakukan eh, di Palestina, Sudan, Kongo dan segala macam itu tuh adalah white people yang jarang beragama nomor satu, habis itu dua adalah teman-teman transgender, teman-teman LGBTQ yang ini loh. Jadi gue cuma pengen poin gue adalah Fit, yang gue nggak terlalu beragama dan nggak terlalu peduli, tapi gue mempedulikan gimana gue nggak melukai orang atau binatang lain gitu. Iya. Sementara orang-orang yang katanya beragama dari negara-negara beragama itu nggak melakukan itu yang gue nggak ngerti. Paham Ya. nggak lo maksud Ya. gue? Paham. Tapi kalau gue boleh, ini sebenarnya kan argumentasinya adalah sebenarnya karena orang-orang yang beragama yang melakukan ajaran agamanya dengan baik, dengan benar juga menjunjung tinggi kemanusiaan gitu. Jadi sebenarnya kalau aku boleh bilang sih sebenarnya prinsip agama yang benar ya, ajaran yang benarnya yang di agama sama ajaran kemanusiaan itu ya memang saling terkait gitu Hand dan in hand. hand in hand dan bukan berarti kemudian orang-orang yang tidak beragama kemudian tidak berkemanusiaan
Karena toh membuktikan teman-teman tadi yang lo bilang kan, teman-teman yang sebenarnya secara tidak mengasosiasikan dirinya dengan agama tertentu toh tetap aja bisa menjadi humanis gitu. Sementara di sisi lain ini menurutku tentang exposure sih. Kayak gue terekspos dengan orang-orang yang beragama yang beneran kayak doing all what their scripture said, tapi juga kemanusiaannya jalan gitu. Tapi gue juga nemuin orang-orang yang menyatakan dirinya beragama tapi juga Gak ngelakuin itu, dan gak berarti ngakuin itu. apakah itu berarti gak beragama Ya menurut gue sih sebenarnya, nggak semua atau orang yang mengaku bukan gak beragama beragama, sebenarnya beragama gitu kan. beragama. Ya, ya, menjalankan gue perintah agamanya kan enggak. gue pernah ketemu video lucu ya, maksudnya dia kayak reels doang ya, ini lucu ya menurut gue. Jadi kalau nggak salah mereka tuh stand up comedian ya mungkin ya, gue lupa lah. Stand up comedian ini dia pernah bilang gini, kalau lu beneran beragama dan lu bener-bener yakin sama agama lu bener-bener percaya sama agama lu tuh nggak bakal diem aja, Iya. lu nggak bakal diem dan nggak menyebarkan agama lu. Soalnya, kenapa? Karena lu kayak Karena having faith on it. karena anjing nih, lu kalau nggak terima Tuhan lu tuh lu masuk neraka, lu akan bilang ke semua orang, dan itu ada kayak it's my end gitu, katanya kayak it's my end, dia benar-benar bilang please accept Jesus please gitu, soalnya lu nanti kalau mati gitu, dan itu kan nggak dilakuin sama kita, bener dong? Atau bukan kita lah, Fit. Kalau gue sih nggak mengasosiasikan, pokoknya gue nggak terlalu peduli sama agama ya, gue berpegang teguh pada kebaikan, gue nggak mau nyakitin orang kan gitu. Tapi kan orang-orang di sekeliling kita banyak tuh beragama, tapi kan nggak gitu. Kayak apakah lu segitu yakinnya berarti sama agama lu? Jadi di si stand up comedian dia sebenarnya berusaha bercanda aja ya. Jadi dia bilang, gue berteori bahwa orang yang beragama tapi nggak menyebarkan ajaran agamanya setiap hari dan nggak itu tuh dia benar-benar nggak segitu yakinnya gitu. Dia ngelakuin itu cuma karena whatever reason, social reason sih. Terus gue inget, lu inget nggak? Ada satu buku yang gue baca abis itu, terus gue baca buku itu gue sampai nangis, Si Terry bukan Walsh. si ya, tapi Terry Walsh itu salah satunya yang gue baca tuh, itu Eric siapa gue lupa namanya ya, tapi judulnya adalah The Thyroid Debacle. Gue sampai nangis di pesawat. Gue rasa pramugarinya agak concern nih, ini si ibu dia baca novel apa sampai segitunya. Gue baca tuh gue kayak ketemu jawaban segala permasalahan gue. Ya maksudnya nggak berarti jawabannya menyembuhkan gue gitu ya, Fit ya. Tapi karena lu gue figure things out gitu. iya gitu, dan itu kan gue kayak tolong dong baca ini, baca gue ngasih tahu ke semua orang yang gue tahu punya chronic illnesses, lu termasuk salah satunya, dan dari semua orang itu kagak ada yang baca, tahu nggak? Gak ada satupun yang baca, padahal gue yang kayak tolong dong baca ini gitu, ini itu bagus banget buat buat kesehatan lu, tuh bagus banget kalaupun lu nggak punya masalah tiroid, ini beneran lu perlu baca gitu loh. Gue literally gue kasih tahu semua orang, sampai ada yang kayak dia kayak senior di kuliah tuh, gue tuh nggak akrab dan gue nggak terlalu suka sama dia, tapi gue tahu dia punya chronic illness yang agak mirip sama gue sampai japri, lu baca ini deh, ini tuh membantu gue loh gitu loh, siapa tahu bisa ngebantu lu juga. Gue sampai segitunya, jadi semua orang gue suruh baca, gak ada yang baca. Sampai si Joan pernah ngasih tahu, kayaknya ada satu orang sih yang baca, itu temen gue, soalnya bla bla bla, soalnya ternyata dia kayak either survival kanker atau apa gitu, jadi kayak dia inilah penyakitnya agak berat, sehingga dia akhirnya baca. Gue yang kayak oh yaudah ya, at least ada gunanya gue ngomong gitu. Nah itu aja, itu bahkan bukan tentang belief, itu tuh cuma tapi ya nggak cuma ya, karena kesehatan kayak kurang penting apa gitu, itu bahkan bukan belief, itu kayak tolong dong baca ini beneran bisa ngebantu lu mengambil keputusan apa yang lu makan, apa yang lu minum, apa lu tidur tuh kayak gimana gitu. Dan itu semua orang banyak yang diserigatkan, termasuk lu. Fit, lo tau gak si Rizky nge-DM apa? Kan dia tuh nge-DM, kenapa perempuan butuh tidur lebih lama karena kita berpikir 5 kali lebih cepat, ada kayak gitulah, kayak semacam headline gitu. Kan memang reels ya, dia share reels. Dia share reels apa dia share inilah, dan memang secara medis perempuan butuh tidur lebih lama kan. Kita kayak butuh, mungkin kalau laki-laki cuma butuh 8 jam, perempuan tuh butuh 8 sampai 10 jam ya, kalau nggak salah kayak gitu.
Terus gue bilang kan, gue sampai bilang, Ki kalau masalah tidur, gue sampai, dan ini beneran, gue sampai nggak ikut badminton, karena badmintonnya tuh mulai jam 8. Akhirnya gue ikut badminton tuh cuma badmintonnya jam 3. Jadi yang jam Hmm. 8 gue nggak bisa ikut. Ya gue nggak mau ikut. Kenapa? Soalnya abis badminton jam 10 baru selesai, gue tidurnya nggak bisa, Ya. jadi nggak bisa tidur, jadi late kan. Gue sampai bilang gitu, Ki kalau tidur gue lagi bener-bener Ngatur banget. lumayan ngatur Mm-mm. banget, gue berusaha banget gimana caranya, pokoknya jam 8 jam 9 tuh gue udah siap tidur deh, pokoknya scrolling udah siap udah nggak boleh kompromi tidur gitu, gue sampai Mm. ngelakuin gitu. Terus si Rizky kayak, Pu tolong dong ingetin Fitri, gue dia kalau tidur masih malam-malam, ye urusan lu, gue bilang itu bukan urusan gue. Kayak dia nggak sanggup Aduh, ngingetin. gue kayak, emang lu tidur jam berapa sih, lu lagi ngapain sih tidur malam-malam, butuh kan, lu butuh tidur yang benar. I know, gue butuh tidur. Sebenarnya sempet udah bener. Cuman, siapa ya ini yang nelpon gue? eh gue udah sempet bener, tapi kemarin tuh gue kayak ada yang kerjaan yang gue bilang gue ada kerjaan tiba-tiba yang ini. Cuman gue juga nggak mau hilang waktu main sama Wisang. Jadi gue emang waktu jam kerja yang harusnya bisa gue pakai buat produktif, gue pilih untuk main sama Main sama Wisang. Wisang. Jadinya eh gue akhirnya jadi lembur kan. Ya tapi itu kan cuma bentar dong, berarti cuma sebentar Iya doang sih, lembur, abis kayaknya itu balik ke normal lagi kan. ini kayak semingguan lebih ini ya itu udah cukup concerning buat Rizky karena gue ngerasa karena kan gue tetap gue tuh mau semalam apapun tidur gue tuh tetap bangunnya tuh jam 6 jam 7 gitu kan. Oh bisa eh sih, kok lo bisa gitu sih, Kayak nggak bingung. tahu ya kan karena ibu karena jadi Iya sih, ibu benar juga. ya kan. Nah terus gue tetap kayak maksa gue harus jalan kaki atau gue harus olahraga tapi gue kayak energinya jadi depleted kan. Nah itu kayak dia tuh Sebe- se- concern. tapi itu nggak bener sih, Fit, sebenarnya. Bukan nggak bener, sorry sorry sorry. Oh, oke. eh tapi di filter ya, tapi di omongan gue di filter ya. Kalau lu Heeh, kurang heeh. tidur, maka jawabannya adalah lu tidur gitu loh. Lu tidur. Jadi besoknya tuh lu tidur, jangan olahraga. Oh lah Nggak ada iya. nggak ada bagusnya sih olahraga itu. Emang Malah tapi nambah kayak gue tuh pengen inflamasi. iya tapi gue ngeras iya bener lu bener tapi kemarin gue kayak ngerasa kayak gue harus olahraga gitu loh lebih ke gitu jadi Iya, iya jangan. Maksud gue, ya. kalau emang kurang tidur, maka besoknya tidur gitu. Jadi Mm-mm. gue sekarang juga udah nggak pokoknya gue nggak ngoyo deh kalau kalau emang gue butuh tidur segitu lama, ya udah gue butuh tidur segitu lama. Siklus gue sebenarnya sekarang mulai membaik ya. Siklus dalam arti maksudnya siklus kita sebagai perempuan, dan juga siklus itu kan pengaruh tuh, itu pengaruh ke semua, itu pengaruh ke Mm-mm. gula darah, Ya. pengaruh ke tidur gitu. Jadi gue di awal-awal, atau ya nggak di awal lah, maksudnya recently, biasanya nih kalau gue tidurnya tuh bisa 10 jam gitu. Jadi Hmm. kayak gue udah tidur lama banget, tapi gue tetap bangun nggak enak dan bangun fatigue gitu. Nah, gue kayak lu tuh, gue paksain olahraga. Jadi gue Hmm. paksain tuh, pokoknya gue nggak bisa harus jalan gitu, nggak bisa harus ini. Kalau nggak bisa angkat beban ya udah jalan, at least jalan gitu. Tapi sekarang sih nggak, maksudnya kayak sekarang gue kata aja nggak. Okay. Ya udah, eh, kalau emang bangun nggak enak, ya maka jangan paksain jalan gitu. Hmm. Mm-mm. Iya sih itu ini cuma gue juga ada satu gue belum ngobrolin soal ini gue tuh kan gue kan IF tuh gue kan buka puasa Ya, jam 12 jadi gue tuh 16 jam IF karena gue makan terakhir tuh kayak jam 6 cuman gue tuh setiap habis makan dan itu gue udah ngatur porsi padahal kayak nasinya kayak udah diporsiin lah maksimal tiga sendok sisanya sih serat sama protein tapi kenapa gue selalu habis itu langsung kayak habis makan ngantuk, ngantuk banget gitu masih ngantuk banget. draining. Mm-mm. Kayak jadi kayak cenderung kemarin sempat kayak udah nggak usah makan sampai jam berapa tapi kayak gue ngemil almond gitu karena kalau nggak gue beneran ngantuk sengantuk-ngantuknya gitu. Tapi gue masih nggak tahu nih gue harus ngecek ke dokter apa gimana ya soal itu gitu. Nggak tahu gue jawabannya, sama gue punya masalah yang sama. Iya. Dokter gue pun nggak tahu. Ini pertama kalinya, Fit, ini pertama kalinya dokter dokter gue sesi sama dia itu tuh bulan Agustus, sampai sekarang belum ada rangkumannya. Oh Karena karena dia dia juga bilang, masih merah. karena gue rasa dia masih mencari, Iya iya iya. dia juga bingung. Gue akhirnya nanya yang kecil-kecil aja, ada maksudnya ada hal-hal kecil yang nggak harus nunggu rangkuman tuh, gue japri dianya gitu. Tapi dia Mm-mm. dia juga nggak tahu. Gue udah bilang, Dok, ini ada, kalau misalnya di ada, tapi kalau buat kasus tuh mungkin ya Fit, lu bisa Mm-mm. cek nomor satu adalah apa yang lu makan. Kayak Gue contohnya makan. kalau gue
Kalau gue sempat ngantuk banget makan ayam dan poultry, jadi Ya telur. iya Se- emang, iya. Nah, setelah gue cek, Mm-mm. mungkin si ayamnya itu, walaupun dia bilangnya ayam, apa ya kata-katanya dia bukan organik, kata-kata dia bukan organik, ayam eh Tuh, petik. heeh. Nah, jangan yang itu brand bukan yang lu barusan Oh sebut. shit, gue sebut lagi. Nanti gue harus ini ya. Ya. Ya udah, nanti gue sensor. Tapi ada beberapa ayam dan ada beberapa telur yang rupanya bikin ngantuk. Kenapa? Karena kecurigaannya ya berarti dia nggak jujur tentang Ah keprobiotikannya dia. sih. Gue sempat ngepost ini, gue bilang ayam akhirnya akhirnya kayak telur deh, telur. Misalnya telur itu sekarang gue cuma makan telur ayam kampung. Kenapa? Karena si telur ayam kampung yang gue ketemu ini Mm-mm. di Bali, dia tuh bentuknya beda-beda fit. Jadi di Mm-mm. satu Oh karton tuh ya ya bentuknya ya. nggak Ya sama. ya. Pas lu buka kadang ada yang merah, ada yang Ya ya keorenan. ya. Jadi mungkin siapa siapa tahu ini maksudnya siapa Emang tahu ini berarti beneran. peternakannya nggak memerahin, karena banyak Mm-mm. telur yang Mm-mm. merah itu dimerahin gitu loh, dimerahin, Oke. dikasih pakan pakan Yang bikin ayamnya, merah. dikasih pewarna, dan itu diketemukan. Dokter gue sempat bilang gitu juga di Jogja, dan dokter gue kan orang Jogja kan, ini Mm-mm. hati-hati sama yang warnanya merah Mbak Paula, Oh maksudnya shit. Gue Omega. dicek Omega gitu. mostly merah. Nah, maksud gue sebenarnya warnanya apa itu kan tidak tidak Ya, ya. berpengaruh ke Oh oke. nutrisinya. Malah kalau dia merah secara natural nggak apa-apa fit. Cuma Hmm. jarang ya. Kalau di bayangan gua, kalau si ayam ini hidup secara natural Mm-mm. karena Mm-mm. pakan yang warna merah, harusnya nggak seragam merahnya. Mm-mm. Mm-mm. Mestinya sama kayak itulah, kayak misalnya pisang yang disemprot. Kan ada Iya. tuh cerita-cerita kayak gitu tuh. Harusnya pisang kan nggak mateng secara seragam di satu tandan. Tapi Iya. karena pisang pisang disemprot apa gitu-gitu, ya Jadi kenapa seragam. semuanya seragam? Gitu. Jadi ya gue ganti ayamnya tuh gue ganti total. Gue cuma makan ayam. Kalau kalau masak sendiri ya, itu ada satu supplier yang gue nggak mau sebut namanya. Adalah eh gue percaya sama ayam itu gitu loh, karena Hmm. bagus kualitasnya. Terus gue ngelihat Aduh. Oke, berarti gue peternakannya harus gitu. Jadi nyari lu brand ganti ayam itu. lain. Mm-mm. Ya, lu cari Mm-mm. brand yang ini. Kalau kalau di neighborhood, tapi neighborhood tuh Bekasi sih, ntar ada Iya. radiasi, ada radiasinya lagi telurnya. Masalahnya tuh gue tuh lagi habis ngeband satu brand besar kan, yang itu emang kayak itu mostly menguasai mayoritas perayaman dan produk-produk olahan ayaman di dunia inilah, di dunia Indonesia ini, terutama di Jawa ya. Itu gue ngeband karena Tapi dia brand. itu perusahaan, terus ada perusahaan itu gede banget, dia peternakan gede banget, terus dia Oh, ada brandnya tuh oke ada oke. banyak gitu. Nah semua brandnya pokoknya yang dari perusahaan itu gue nggak mau makan, gue nggak beli. Jadi ini gue semakin sedikit opsi sih emang, iya sayang. Itu gini ya. Suara tornado gimana? Iya, suara ya benar. Tornado gitu. Kan tornado Ah, itu bisa membawa aku ke atas gini. Wow, nggak bisa, gitu. nggak bisa, enak aja. Nggak bisa, lu mati. Jangan. Gila apa mau dibawa tornado? Mati dong. Dia nggak denger loh. Kenapa ya? Tapi Oke. ya, ya Oke itu oke, gue gimana? coba deh. Kayaknya mungkin itu ya sumber makanan gue, karena emang kalau dipikir-pikir kan, kalau iya itu sih yang gue bingung kenapa crashnya tuh beneran yang ngantuk yang nggak bisa dilawan gitu loh, Tahu Pu. Ya tahu kan? gue juga gitu. Mm-mm. Nah, tapi abis itu gue ganti Oke. si ayam dan si telurnya. Kalau lu mau iseng, kalau lu mau bener-bener iseng ya, tapi berarti lu agak sedikit merugikan kesehatan ya. Lu makan makanan yang sama, besoknya lu makan dengan telur telur atau ayam yang lain. Ya, ya, Sama ya. nggak reaksinya? Kalau Hmm. reaksinya beda, kan berarti tahu, ini berarti Mm-mm. makanan Mm-mm. itu gitu. Ya emang model Kalau eliminasi deh kalau gitu. kalau nasinya sih ya nggak tahu ya. Kalau nasi sih gue nggak tahu. Nasi organik sih sebenarnya banyak ya fit. Beli aja nasi organik kan. Lo pakai Mm-mm. nasi merah, nasi putih organik nggak? Enggak, beras biasa aja yang di itu mah mama yang beli. Gue ada Kan ada beras yang baik merek. sih. Gue enggak, gue maksudnya gue ada beli beras beras ada namanya beras baik emang yang ditanam di Klaten tuh ada.
Kita Eh, kalau nyebut, tunggu deh, kita kalau nyebut brand tapi baik tuh mesti disensor nggak? enggak dong, jangan, malah Oh, supaya orang jadi tahu. jadi jadi yang perlu disensor hanya yang jelek kan? Kalau kita Nah, mau kalau gitu promote, ya nggak udah. apa-apa. Kalau gitu kan kayak misalnya ada beras Jatiluwih tuh kan ada tuh yang organik-organik. Yang di dari Ubud ya? Eh, Iya dari Jatiluwih dong, jadi namanya oh ya Jatiluwih. Jatiluwih. Oke oke. Jatiluwih itu nama daerah. Terus kayak misalnya ayam, kalau ayam yang gue Itu apa? namanya Bodis Farm, Aduh, asin body, kayaknya pohon nggak. body. Iya ya. Tapi Tapi itu dari tapi dia Bali. tapi dia di Lombok, dia Bali dan Lombok. Jadi gue Hmm. nggak tahu kalau yang di Jawa tuh apa. Pasti ada Hmm. lah, Ya pasti ya, ada kan boleh sebenarnya. boleh tuh nanti. Maksudnya gue ntar nyari bisa kita jadiin sebagai referensi juga ke orang-orang yang mau bener. Oh, ya itu. Terus kalau ayam kampungnya gue lupa sih. Ini tuh kayak sama kayak gue nggak pernah bisa inget nama orang ya. Tapi kalau lihat mukanya kan gue inget ya. Jadi gue kalau beli ngeliat oh ini dia nih brandnya karena ada logo. Oh, Jadi logonya. yang gue ngeliat itu itunya, gue nggak inget nama brandnya. Kan lu udah Nah kayak canggih banget niat niat ayamnya, terus tahu ini ayam kampung yang bagus nih. bukan kan ada kan Kayak ada udah pro tempelan banget. Oh, oke tempelan oke. brandnya Mm-mm. gitu. Oke, itu. Beras tuh ada tuh namanya beras baik. Dia tuh ditanam gimana? Jadi mereka modalnya pengolahan tanahnya sehingga glycemic indexnya si beras itu drop jauh banget. Oh, Hanami bukan Ya dari beras Klaten namanya Hanami. beras baik judulnya. Namanya beras baik gitu. Oh, berarti ada berapa brand ya? Gue pernah Mm-mm. eksperimen juga pakai beras Hanami. Gue iseng. Terus Ya ngefek nggak di lu? bener sih. Oh, Iya, oke. memang secara secara gula darah ada ngaruhnya sih. Tapi gue Mm-mm. makan cuma sesendok ya. Jadi Ya. gue cuma eksperimen Mm-mm. doang. In Mm-mm. general kan gue emang gak gue makan tuh nasi. Nah Oke. itu tapi itu yang bisa lu lakuin. Nah itu tuh memang abis itu gue makan. Sekarang gue makan telur dan ayam sih nggak ada efek itu Kalau sapi tuh gitu. lo makan ya sih? Makan Oh, oke. Tapi sapi kalau paling sapi sama kambing itu paling nggak ada efek. Gue iya gue ya. kesel banget sama ini. Gue makan sapi, gue bisa makan 300 gram itu Oh, nggak apa-apa. bener juga karena gue tuh ada hari kemarin dan gue kayak agak ngeh gitu dimana gue makannya tuh emang daging kan gue makan siang gue tuh daging dan gue nggak ngalamin crash. Nggak ada apa kan. Iya iya gue kayak gue aman tuh sampai sore karena gue inget gue makan itu terus gue bisa lanjut kerja sampai selesai kerjaannya. Iya bener-bener. Nah, Mm-mm. ada beberapa faktor lainnya sih kayak misalnya telur itu banyak banyak orang memang sensitif, Fit. Kayak banyak banyak Sebenarnya orang yang ya. Mm-mm. eh cuma kalau gue sih gue nggak percaya kita tuh sensitif bukan karena itu telur dan karena itu ayam bukan, tapi karena Karena badan kualitas kita. ayamnya. Oh, oke oke oke. Mm-mm. Oh, kualitas ayam ini tuh sama kayak jadi sekarang tuh gue ngurangin ngopi kan. Gue Mm. benci banget tapi gue harus akuin dokter gue bener ya. Gue kan kayak coffee addict banget ya. Gue tiap hari kopi gitu. Si dokter gue udah sampai gue cerita gak sih gue pernah bilang di pertemuan keberapa ya, sebelum akhirnya gue kurangin kopinya. Dok, gue sampai bilang gitu. Apa sih namanya? Kalau kalau aku nggak percaya Tuhan itu ada. Kalau Tuhan ada dan dia suruh aku berhenti ngopi, aku nggak mau. Aku ajak ribut. Gue sampai bilang gitu ke dokter gue kan. Dokter gue yang ketawa doang. Tapi di tiap pertemuan dia ingetin lagi kopinya gimana. Bukan bukan Mm-mm. ingetin, dia tuh nggak pernah kayak gitu ya. Dia nggak pernah yang kayak nggak boleh minum kopi nggak gitu. Tapi dia Iya iya. kayak boleh nggak ceritain konsumsi kopinya gitu. Karena gue di titik ini gue frustrated banget soalnya apa namanya berat badan gue tuh naik terus, Fit. Gue olahraganya bagus, tidurnya Mm-mm. bagus, makannya Mm-mm. makannya bagus, dia naik terus. Jadi kemungkinan berikutnya cuma masalah kortisol yang terlalu tinggi, stres. Jadi akhirnya gue yang kayak yaudah deh kopinya tuh gue kurangin. Gue cuma minum kopi itu 2 hari dalam 1 minggu. Oh, Tadinya tuh oke. gue tiap Mm. hari bisa 2-3 gelas, 3 gelas itu sekarang tuh cuma 2 hari. Oke. Nah, begitu begitu gue kurangin, sekarang gue tiap minum kopi itu meleknya sampai besok Oh iya, iya, iya. gitu Toleransi loh. lo ini ya menurun. Toleransinya jadi langsung ini. Nah, sama kayak kalau lu memilih makanan-makanan yang sehat, begitu lu kena sedikit aja yang nggak sehat, Oke. toleransi lu langsung, oh ini nggak Mm-mm. sehat, ini nggak sehat nih, Mm-mm. lu Mm-mm. ngantuk nih, lu ngantuk nih, lu inflamasi Mm-mm. nih, gitu. Mm-mm. Jadi Oke, menurut gue oke. teorinya bukan karena kita sensitif Sama barang telurnya itu. jelek, Mm-mm. ya Mm-mm. telur kualitasnya jelek, kualitas telurnya jelek, sorry. Nah, kenapa gue pengen banget punya peternakan ayam ya sebenarnya, kayak gue punya peternakan ayam organik, farming organik, karena
Bahkan untuk membuat kualitas telur yang bagus, selain bahwa dia, karena kalau lu ayamnya lu tersiksa, itu kan nggak Iya. bagus ya. Nggak, lu Mm-mm. nggak sehat, lu nggak akan punya ayam yang sehat, termasuk telurnya. Yang kedua adalah makanan dari telurnya. Gue bingung tuh sama brand-brand telur yang dia nulis makanannya itu vegetarian. Dia tulis loh di ininya. Mm. Diberi makan, diberi pangan vegetarian atau apa gitu, atau vegan. Pokoknya ada kata-kata itu. Mm. Ada, lu perhatiin deh kalau lu iseng di Mm. supermarket, ada telur-telur yang mengaku omega, maksudnya mempromot Mm. kesehatannya, dia omega dan segala macam, dan diberi makan, diberi pangan eh, plant based atau apa gitu. Ada kata-kata kayak gitu. Itu nggak bukan nggak ada yang salah ya, tapi itu nggak, itu sama, ayam itu kan omnivora, dia butuh protein Mm. sebenarnya. Mm. Kalau ada beberapa dokter yang gue baca dan gue follow lah, maksudnya dia tuh ngasih makan, dia kan banyak dari mereka yang terus miara miara hewan Ayam. sendiri juga Mm. kan. Heeh. Ayamnya tuh dikasih Mm. karkas Mm. Iya, gitu iya, loh, dan iya. jadi kualitas kualitas telurnya tuh bagus. Mm. Nah, itu yang gue pengen. Gue pengen Mm. ayam, karena ayam, mungkin sih kalau di Bali banyak ya yang ayam kampung lah, atau ayamnya dibiarinin bebas gitu. Jadi nggak terlalu tersiksa. Tapi kan makanannya adalah sisa makanan, sisa nasi, berat, maksudnya ya again makanan vegetarian. Walaupun si ayamnya bisa nyari sendiri ya, itu bagusnya kalau ayamnya lepas kan. Jadi dia bisa Mm. makan Mm. apa sih, kayak serangga, cacing gitu-gitu. Iya, iya. Dan Mm. itu kan adalah Mm. protein gitu. Mm. Cuma maksud gue cita-cita gue adalah gue pengen punya tuh ayam super premium yang dia makannya sapi ayamnya. Dia makannya daging. Ayamnya Nanti telur nanti mutasi. telurnya harganya mahal banget. Telurnya karena kualitas kualitas proteinnya bagus banget menurut gue, dengan yang sekarang anak-anak milenial isinya tukang angkat beban ya. Ibu-ibu Mm. milenial yang isinya angkat beban pasti mau beli Mm. telurnya. Kenapa harga 300.000 ya? Tapi bu, lihat dulu makannya apa. Telurnya makannya kualitasnya sangat bagus Oke. gitu. Ya, ya. Oke, oke. Boleh. Gua nanti akan, ya kayaknya itu deh, gue belum liatin. Gue kemarin iya nggak curiga soal kualitas si ayam apa telur. Kualitas itu, terus abis itu kayak misalnya seed oil, gue benci banget ya, gue bener-bener kedengeran kayak hippie ya, tapi seed oil fat itu inflamasinya nggak tanggung-tanggung ya. Maksudnya seed oil bikin inflamasi? Iya dong, iya. Iya, iya, iya. Makanya bikin seed oil tuh maksud lo apa contohnya? Ya minyak sawit dong. Oh, minyak sawit. Vegetable oil gue nyebutnya ya, bener ya, sama ya. Vegetable oil semua, gue sering banget ngomong ini sampai bosen kali, gue orang-orang di sekitar gue udah enek kali ya. Semua vegetable oil itu kalau digoreng dia berubah Iya, jadi betul. trans Makanya fat kan. exactly. Yes, kecuali minyak Kecuali minyak kelapa. kelapa Betul. gitu. Oh, Masaknya pakai apa? minyak, ya minyak kelapa. Ya, gue sih sekarang minyak kelapa dan gue pakai Oh, air fryer gitu. Jadi supaya nggak kena minyak oh, gitu sih. Udah oh, bener. Anyway, oke itu. Jadi sekarang kita mau wrap up yang soal alien. Jadi soal ini sih Three One Atlas, Three Eye Atlas yang mau datang ini kayak we shouldn't expect too much out of it, gitu kan? sangat nihilis ya. Kalau Iya. ya kejadian ya iya, oke lah. Kalau enggak, kak, gue nggak tahu dia tuh bakalan, kalaupun jatuh ke bumi katanya di Pacific Ocean kan, katanya. Yang segede gaban itu Pacific Oceannya. Jadi ya, Berarti deket sama kita dong. iya emang. Tapi kan Pacific Ocean gede banget bu. Jadi nggak tahu di sebelah mananya juga Pacific Oceannya. Tahu-tahu di deket Di Bali. Cianjur. Ada ini nggak sih, ada hubungannya sama kayak portal-portal dunia gitu nggak sih? Ntar dia jatuhnya tuh di portal dunia gitu loh. Jadi kan ada koordinatnya harusnya. Kalau portal kalau portal di dunia ini itu kan Iya, ada, dan ada iya. udah ada beberapa scientific Mm-mm, backupnya kan. Kayak misalnya mm-mm. Bermuda. Iya, Bermuda itu itu ada kan bukan portal. Pasifik ya? Enggak. Pasti Atlantik. Oh dia Atlantik ya samudranya. Ya berarti Nggak bukan tahu, itu nggak tahu dong. gue. Iya. Padahal Bermuda itu kan diduga kuat sebuah portal kan, tapi bukan karena, kalau nggak salah ada penjelasannya, dia ada anginnya gimana lah gitu lah gitu. Jadi dia portal, jadi dia bisa, Ini gue lagi nyari intinya nih intinya Bermuda itu Triangle salah What satunya. Ocean. Dia tuh di, oh ya, di Atlantik, North Atlantic. Oh ya udah. Kalau yang di Pasifik tuh banyak sih sebenarnya, Borobudur itu kan juga portal.
bukankah? Mm-mm. Nggak tahu lagi Ya, gue. karena kalau dia Dan jatuhnya di nanti. Jawa, gue sih bingung sih. Aduh, Kayak yes. Oke. gue bukan keris nih, gue salah nih jatuhnya nih. Ini tuh sebenarnya yang jatuh hari di sini harusnya keris. Gitu dia salah nyasar Di Magelang tuh. Kan di itu. Mage Di apa? Gunung Tidar. Gunung Tidar apa sih? Gunung kan di Magelang ada gunung kecil namanya Gunung Tidar kayak bukit gitulah tapi itu tuh kalau dari kosmologi Jawa itu adalah pancangnya Pulau Jawa. Pulau Jawa tuh pancangnya di Oh gitu. situ. Semar itu lahir di situ gitu. Sebenarnya itu bukan ide yang buruk sih. Jatuh aja di Jawa. Kalau gitu jatuhnya di Jawa. Fit kita bisa trap si apa namanya Kalian itu exterior being ini supaya kita bisa pakai buat ngelawan si yang 1%. Dia tahu. Tolong ya dong Pak, ayo kalau kita bikin deal. Tunggu deh. Kan orang Jawa kan jago dong orang dendels aja dibohongin. dikebulin, iya dibohongin. Bisa dong berarti Receh. aliennya trap. Jatuhnya tuh mestinya dia jatuhnya harusnya di Jawa biar dia ketemu dulu orang Jawa, ngomong dulu deh, ngomong sama Sultan deh, ngomong sama Sultan, bisa dong, Tapi kalau punya bargaining dipikir-pikir dia power dong. ketemu sama siapa ya? Suku apa yang paling tepat ketemu sama dia? Iya sih, kayaknya emang. Nggak bisa ketemu orang Jawa, nggak bisa, udah paling bener itu kayak isinya Supaya dia nanti di penuh belakang tip. bisa ditusuk dari belakang. Iya, memang penuh tipu daya dan kalau Disclaimer ngomong saya orang kalau Jawa jadi saya berhak ngomong ini ya. gue nggak berhak dong. Nanti ada ini ngata-ngatain Jawa. Ada orang Cina nih ngatain Jawa gitu kan. Nih saya Ya, orang tapi kita Jawa. nggak, kan gue nggak pernah nipu, tapi banyak bangsa gue yang nipu sih kerjanya. Bikin barang KW. Mana ada. kita kita nipunya receh lah. Kalau yang nipu level level pejabat dan bangsawan gitu, dendel segala macem, Eropa, nipu Eropa ya harus Jawa. Itu poin gua. Jatuhlah dia di Gunung Tidar kalau gitu. Ya udah berarti kita semuanya kita berdoa dia jatuh di Gunung Tidar. Ya, jadi kita bikin dulu nih perjanjian Betul. perjanjian sama Ya, apa nanti sih dia? kamu sama orang militer. Kan Ya di situ. jangan dong. Ya maksudnya tapi di Magelang kan adanya itu. Kalau gitu lu punya akses ke ini enggak, Ratu Kidul deh. Ratu Kidul deh yang ketemu. Udah deh, nggak usah pakai militer-militer, Ya jangan kalau gitu militer. jangan di Gunung Tidar. Kalau gitu dia turunnya emang jatuhnya di daerah Di kalau sisir. Ratu Kidul Samudra Pasifik bukan? Kan Tahu selatan, Samudra Hindia, Pasifik Hindia, dong. Hindia. Ya, Di mana tuh? Di Hindia dia. Sebenarnya kalau Samudra ngomongin Pasifik. Pasifik tuh enggak, Indonesia tuh kan Pasifik yang sebelah sana. Mostly Iya, tapi kalau kan Jawa. Asia Pasifik. Tapi kan kita Asia Pasifik. Lah iya, tapi kita Asianya, Pasifiknya yang sebelah sono. Kita kan kayak ngomong, iya, iya, iya kan kita gede banget. Sama saya yang di Jawa itu kenanya kan Samudra Hindia, samudranya. Yang sebelah atasnya tuh kan laut Jawa ke Kalimantan. Yang samudra tuh Eh, Hindia. Pasifiknya Pasifik sebelah berarti kiri, lautan. Sumatera. Waduh, kalau ketemu yang orang Sumatera agak agak keras. Yang ada mereka perang bangsa ya. mereka bangsa bangsa apa namanya, pendekar dan Iya, iya kayak jujur. aduh, Kalau ketemu orang Sumatera tuh dan jujur nanti jujur, orang Sumatera tuh. nggak bisa dikasih iming-iming. Ya gimana dong. Tapi orang Melayu tuh licik loh, jangan salah. Kita tuh Ya orang tapi kan yang Indonesia, orang Melayu licik. tapi pahlawan-pahlawan apa yang Melayu yang kayak yang Ya dari Tan Aceh itu Malaka, siapa, Laksamana. Tan Itu Malaka kan ditangkap. Enggak juga, ya bener-bener. Sebentar, kok gue jadi bodoh sih? Enggak, Samudra Laksamana. Hindia. Enggak, maksudnya si Sumatera tuh juga Samudra Hindia. Kita tuh kalau Pasifik Nah, tuh Pasifik tuh berarti mana, berarti apa, dia benua apa deh? Papua, Maluku. Tuh yang kena Pasifik tuh. Tuh, Aduh, itu kalau itu gue kurang terekspos lagi mereka. kayak teman-teman itu juga jujur-jujur sih tuh. Ya pejuang-pejuang gitu sih. Iya, kalau modal Patimura gitu kan semuanya jujur-jujur dan Mm-mm, mm-mm. ah, Idealis pokoknya masalah kan. idealis. Masalahnya yang datang ini kan kemungkinan gengnya Dajjal ya. Jadi lu kalau ketemu yang jujur tuh susah. Gimana? Lu nggak bisa Tapi bikin orang deal. Sulawesi kan pada pinter dagang, Pu. Jadi sebenarnya ya licik-licikan bisa lah. Kalau ngomongin negosiasi-negosiasi dagang pinter lah mereka. Ini bukan Ngomong. negosiasi dagang doang, ini negosiasi humanity.
Kita harus membuat dia ada di sisi kita yang Kita, sembilan puluh iya sembilan sih. persen. Kalau kalau orang Jawa kan ini ya modelnya adalah memikat, terus kayak kayak kita soalnya orang Jawa tuh nggak apa-apa banget, kayak kita diinjek-injek dulu, kayak gayanya kita pura-pura kita diinjek gitu kan, pokoknya dia beneran kayak merasa kita tidak berbahaya gitu kan. Baru ditusuk dari belakang. Banyak tuh ya kejadian kayak gitu ya. Gue udah kayak udah diem aja daripada gue ditangkep. Nah, berarti itu Three Eye Atlas, kita tunggu 11 November, pas banget ulang tahun adik gue tuh. Tuh ya 11 November ya udah ini tuh time November apa life-nya Desember sih, gue nggak tahu sih, kayaknya mereka bilangnya enggak 11 11 tapi ada di kalau di IG yang maksudnya di reels yang lu share itu 11 November ya. Oh ya, 11 soalnya dia November 11 kecepatannya 11 berubah. Dia tuh kecepatannya berubah. 2025. Terus gue kayak kok pilihnya angka cantik. 11-11 ya? Kenapa? Iya, apa tujuannya ngapain? Mm-mm. Maksud gue kalau emang ini adalah temen ini ada nggak usah temennya Dajjal nggak usah deh maksudnya kayak powerful being yang highly intelligence-nya pokoknya intelligence-nya udah jauh di Dia pakai atas feng shui. manusia. Iya, kenapa jatuhnya ke situ-situ lagi? Ya receh. Dia percaya astrologi ternyata. Gue harus jatuh di Terus dia bulan jatuh di bulan Scorpio. Scorpio. Kayak white people. Bener nih jangan-jangan teorinya nih yang itu tuh berarti aliennya tuh white, Iya, ini white white nih sebenarnya. Ini sebenarnya benar human. berarti dipanggil, benar sih kan, saya ada yang bikin teori ini tuh memang dipanggil sama NASA. Tapi ini beneran kayak kacau. Receh banget dipanggil sama NASA karena NASA budgetnya di-cut sama Trump. Ya, orang NASA kayak Ya fuck this karena shit. Kayak karena mangap. budgetnya dikurangin terang ya udah kita kirim yang receh-receh aja lah gitu. Ya udah deh nggak ada di penyelamat humanity mah ini bukan lah udah jelas. Sih kayaknya bakal ngerepotin sih kalau dia datang. Kayak rempeng. Udahlah di end. Udah end fit. Lucu banget gak kalau podcastnya ternyata cuma 6 episode. Soalnya emang udah end. Belum sempet ngomongin survival skill, belum sempet ngomongin bangun bunker, gimana Ya cara udah, dapet insulin. gue Aduh, udahlah bye. sedih banget. Ya udah. Udah nih matiin ya. Ya, oke. Bye, Bu. Ya. And